Seorang perawat yang sedang bertugas menoleh dan tiba-tiba melihat sebuah senyuman yang mengerikan. Wanita itu terus tersenyum sambil menatap tajam ke arah perawat. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan perlahan meletakkannya di perutnya. Ini adalah cuplikan dari film Indonesia tahun 2000 berjudul Crimson Clinic, yang diangkat dari kisah nyata dan berhasil menjadi juara box office pada minggu pertama penayangannya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Suatu hari, seorang dokter membuka pintu kamar mandi klinik dan langsung terjatuh ke lantai karena ketakutan. Seorang dokter diketahui telah bunuh diri, sehingga klinik tersebut terpaksa ditutup untuk renovasi. 5 tahun kemudian, klinik itu kembali dibuka. Aktris utama, Roya, bersama temannya Sang, menjadi peserta magang di klinik tersebut. Melihat kondisi bangunan hasil renovasi yang masih tampak buruk dan suasana yang tidak nyaman, Roya sempat ingin mengundurkan diri. Namun akhirnya ia tetap bertahan demi mendapatkan sertifikat magangnya. Klinik itu sangat kecil dan hanya memiliki 3 dokter. Sejak awal, Roya merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah seseorang selalu mengikutinya. Karena penasaran, ia membuka pintu kamar mandi dan menyadari bahwa ruangan itu tampak seperti belum pernah dibersihkan. Saat menyalakan keran untuk mencuci tangan, ia tiba-tiba melihat seseorang berjalan melewati tirai. Namun ketika tirai itu disibakan, tidak ada siapapun di sana. Jantung Roya berdebar kencang. Ia segera keluar dari kamar mandi dengan perasaan takut. Anehnya, para petugas mengatakan bahwa kamar tersebut tidak boleh digunakan dan menyuruhnya pindah ke kamar sebelah. Menjelang masa magang, Roya dan temannya bertemu dengan 3 dokter yang bekerja di klinik itu. Resepsionis bernama Lingo ditemani seorang dokter berkumis dan istrinya. Pada malam itu, Roya dan Ahsan mendapat giliran jaga malam. Mereka mengira tidak akan terjadi apapun, hingga seorang wanita datang sendiri ke bangsal. Ahsan merasa aneh karena malam itu seharusnya tidak ada pasien yang datang untuk berobat. Roya mulai bertanya-tanya, apakah ia hanya berhalusinasi? Wanita itu menatapnya dengan tatapan aneh. Lalu mendekatinya sambil berkata agar ia tetap tenang dan melayani setiap pasien dengan baik. Wanita tersebut kemudian meletakkan tangannya di perut Roya. Beberapa detik kemudian, lampu ruangan tiba-tiba padam dan wanita itu menghilang. Ia mengambil senter dan melihat sekeliling. Bayangan yang sama kembali muncul. Roya menjerit ketakutan. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha menenangkan diri dan menyalakan lampu kembali. Saat ia mendongak, ia melihat seorang wanita duduk di atas bahunya. Mendengar teriakan tersebut, dokter berkumis datang untuk memeriksa keadaan. Tak lama kemudian, Roya muncul dengan wajah penuh ketakutan. Tepat saat itu, sopir rumah sakit menerima panggilan darurat. Dia harus pergi keluar kota untuk menjemput seorang pasien. Di perjalanan, sopir mencoba berpindah jalur. Tetapi melihat bayangan berdiri di jalan. Dia panik, membanting setir, dan menabrak sebuah truk yang sedang membawa beberapa material. Sebuah mobil muncul di depannya, memperlihatkan bayangan itu. Tubuh sopir segera dibawa ke klinik. Ketika Roya melihatnya, dia sangat terkejut. Dia duduk di tanah, menangis. Ahsan bertanya mengapa. Pada hari pertama magangnya, sopir itu telah melecehkannya. Rasa takut mencegahnya untuk berbicara. Dalam pikirannya, dia mengutuk sopir itu dengan kematian yang mengerikan, tetapi dia belum mempertimbangkan kematian yang sebenarnya. Roya berpikir dia telah penyebab kematian sang sopir. Ahsan menghiburnya, mengatakan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Sebuah kejadian aneh terjadi malam itu juga. Mekanik rumah sakit telah kembali dari memperbaiki generator ketika semua lampu padam. Dia menyalakan lampu ponselnya dan melihat bayangan menempel di dinding. Dia tidak bisa melihat sosok itu. Angin dingin tiba-tiba bertiup. Mekanik itu melihat ke bawah dengan panik. Dia sangat ketakutan sehingga langsung lari dari klinik. Tapi ada aliran sungai di jalan. Jadi dia berjalan dengan hati-hati di atas batang kayu. Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan dia berhasil menyelamatkan diri dari jatuh. Dia bahkan belum sempat bernapas lega sebuah tangan keluar dari sungai dan menarik mekanik itu hingga jatuh. Dia tidak mati, tetapi langsung lari pulang. Pria itu gemetar ketakutan. Dia mengenali bayangan gelap yang telah mengikutinya. Dokter wanita itu adalah kepala klinik. Ternyata dia tidak bunuh diri, tetapi mekanik dan sopir itu telah merekayasa kejadian. Dia datang sebagai hantu untuk membalas dendam. Ketika mekanik itu tenang dan kembali ke klinik, hantu wanita itu muncul lagi. Kali ini, dia tidak beruntung. Dalam kepanikan, dia menyalakan mesin pemotong rumput. Tak lama kemudian, mekanik itu berubah menjadi tumpukan daging. Kematian karyawan lain membuat Loya menyadari bahwa tempat ini benar-benar dirasuki oleh kekuatan jahat. Dia ingin mengundurkan diri sambil menangis. Dan Loya merasa bahwa mereka harus secepatnya meninggalkan tempat itu, atau mereka akan mati ketakutan. Namun, malam itu, saat mereka sedang istirahat, muncul sebuah tangan dari bawah tempat tidur mereka.
Sang berbaring di tempat tidur, Roya tidak mengeluarkan suara, tetapi dia melihatnya. Dia turun dari tempat tidur Sang dan mulai merangkak ke arah Roya. Seluruh tubuh Roya tidak bisa bergerak, dan spray basah kuyup oleh keringat. Saat itu, Sang terbangun dari lamunannya. Melihat kondisi temannya yang aneh, dia membangunkannya. Kemudian, Roya menyadari itu hanya mimpi. Malam berikutnya, ketika kekasih Roya meninggalkan rumah, dia melihat seorang wanita cantik berambut panjang di pintu. Dengan niat jahat, pria itu menawarkan tumpangan. Wanita itu memberi isyarat dan segera naik sepeda motor. Pria itu mengira keberuntungannya sedang menghampirinya, padahal bahaya sedang menantinya. Sepeda motor itu kehilangan kendali dan terjun langsung ke jurang. Ketika Roya sampai di rumah sakit, kekasihnya sudah meninggal. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan lari dari rumah sakit. Asang mengikutinya. Wajah Roya ketakutan, dan dia pingsan. Asang segera membawanya ke klinik. Kejadian aneh itu menimbulkan kecurigaan dalam pikirannya, dan dia mulai mengumpulkan petunjuk. Ia menemukan bahwa Dr. Ling Kuo dan pasien tersebut memiliki hubungan yang mendalam dengan dokter itu 5 tahun sebelumnya. Kemudian, ia melihat Dr. Ling menatap dirinya sendiri dari jendela. Keesokan harinya, ketika Dr. Ling tidak ada di rumah, Asang diam-diam membuka tas kerjanya. Di dalamnya terdapat laporan surat kabar tentang kasus pembunuhan yang terjadi 5 tahun lalu. Kemudian ia menemukan sebuah tas kecil yang berisi rambut wanita sebagai pengganti foto. Setiap sampel memiliki nama yang tertulis di atasnya dan yang terakhir berisi nama kandidat terbaik. Baru kemudian Dr. Ling kembali. Asang bersembunyi di balik pintu, hampir tidak bernapas karena takut. Asang meninggalkan kantor dan memberitahu Dito bahwa ia percaya dokter itu tidak bunuh diri 5 tahun lalu. Tetapi Dr. Lin Kuo telah membunuhnya. Kemudian rambut itu diambil oleh Dito. Asang takut Roya akan menjadi korban berikutnya. Dito menarik napas dalam-dalam. Klinik itu ditutup karena pembunuhan tersebut. Roya harus segera dipindahkan agar Ling Kuo tidak dapat menemukannya. Asang terbangun di malam hari dan mendapati Roya hilang. Asang segera berlari ke klinik untuk mencarinya. Ia mendengar suara air mengalir dan dengan penasaran membuka pintu kamar mandi. Itu adalah tempat yang sama di mana dokter wanita itu dibunuh. Ia diam-diam maju dan melihat Roya berbicara sendiri di kamar mandi. Asang berteriak ketakutan tetapi Roya terbaring tak berdaya di kamar mandi. Ia mengumpulkan keberanian dan Roya tiba-tiba membuka matanya, memeluk Asang erat-erat dan mendorongnya ke dalam kamar mandi. Air dingin mengalir dan kegelapan menyelimuti mata Asang. Adegan berubah, seolah-olah terjadi 5 tahun yang lalu. Dia melihat Dito memukul dokter hingga pingsan dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Ketika sadar kembali, dia mengancam akan memanggil polisi, tetapi Dito menenggelamkannya. Kemudian, dia membayar 2 karyawan untuk merekayasa bunuh diri. Mengetahui kebenaran, Sang terkejut. Ketika sadar kembali, dia melihat Roya menahannya di bak mandi. Beruntung Dito datang membantu, tetapi wajah Sang masih pucat. Dia harus menghadapi pembunuh itu dan menyelamatkan temannya. Roya sadar kembali dan mengatakan kepadanya bahwa Dito telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada hari pertamanya bekerja. Roya tidak pernah mengungkapkannya. Mereka harus melarikan diri dengan cepat. Dito merasakan ada sesuatu yang salah dan menahan Asam ke dinding. Ketika dia mencoba melawan, dia menusukkan pisau bedah ke telapak tangannya. Dia menikmati jeritan orang lain. Detik berikutnya, leher Dito tiba-tiba ditarik menggunakan tali. Dokter Linggo datang untuk memberi bantuan. Betapapun kerasnya Dito berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian dia jatuh tak bernyawa. Lingwo segera membangunkan Asang, membalut lukanya, dan mengungkapkan rahasia yang belum terungkap. Dokter wanita itu adalah tunangannya, dan setelah beberapa waktu, diketahui bahwa dia hamil, dan anak itu bukan anaknya. Dalam beberapa hari, dokter wanita itu bunuh diri. Lingwo takut dia akan menjadi tersangka, jadi dia tidak memberitahu polisi. Ketika rasa sakit hati dokter itu terus berlanjut, Asang menyarankan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Dito bangkit dan menusuk Lingwo beberapa kali di perut. Asang ketakutan, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk membawa Roya. Dito terus mengejar mereka. Alasan perilakunya yang brutal adalah pengaruh dari keluarga asalnya. Dia telah melihat ayahnya, yang lebih buruk daripada binatang, memperlakukan ibunya dengan buruk. Bocah kecil itu sangat menyesal karena tidak membunuh ayahnya. Kenangan masa kecil menghantuinya, dan dia mulai meniru perbuatan jahat ayahnya. Melihat kedua wanita itu bersembunyi, pria di atas panggung tertawa histeris dan memukul Asang berkali-kali. Kemudian, wanita itu merasakan bahaya dan mengambil alih tubuh Roya. Pada saat ini, dia berubah menjadi prajurit wanita seperti binatang buas. Dia menjatuhkan pria itu dengan kekuatan pikiran dan menyiksanya dengan brutal. Sementara itu, Dr. Linggo terbangun dari pingsannya dan mengikuti saran Asang. Saat berikutnya, Roya sadar kembali. Mereka lolos dari kejaran iblis itu dan terluka parah. Namun, Dito juga selamat dan menerima hukuman atas perbuatannya.